Siapa saja sih yang boleh datang kebaktian onsite? Mbak, ayo cepet dong, nanti terlambat kita ke gereja. Jadi kalau seperti ini, boleh nggak? Ya? Jangan dong. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ini mau kemana ini? Ke gereja? Loh, jangan dulu dong. Anda yang tinggal di zona merah, jangan dulu ya. Lalu, siapa saja yang bisa hadir dan ikut dalam ibadah onsite? Mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 60 tahun. Suhu badan maksimal 37,5 derajat Celcius dan sedang tidak sakit. Tidak tinggal di zona merah. Jangan lupa pakai masker. Bawa dan gunakan selalu hand sanitizer ya. Jika saudara harus menggunakan kendaraan umum, pilihlah kendaraan umum yang tidak berdesak-desakan dan patuhi protokol yang berlaku. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa, tidak apa-apa. Kita bisa tetap ibadah meskipun secara online. Kehadiran Tuhan selalu bisa kita rasakan. Sekalipun sebagian di antara kita belum bisa mengikuti kebaktian onsite ya. Kebaktian online, kebaktian onsite, sama aja kali. Shalom, selamat hari Minggu buat opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudara, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, kita akan mendengar warta lisan. Berikut ini warta lisan 21 Juni 2020. 1. Pelayan firman. Pemberitaan firman pada hari ini dalam kebaktian online akan dilayani oleh Pendeta Adi Cahyono dengan tema Tetaplah Menyatakan Kebenaran Kristus. 2. Persembahan syukur tahunan 2020. Pada hari Raya Pentakosta tanggal 31 Mei yang lalu, kita berkesempatan membawa persembahan syukur tahunan kita. Namun jika ada dari kita yang masih ingin memberikan persembahan syukur tahunan, masih diberi kesempatan sampai dengan akhir Juni ini. Persembahan syukur tahunan pada tahun 2020 ini diharapkan dapat terkumpul sebesar 500 juta. 50% akan digunakan untuk membiayai program kerja tahun pelayanan April 2020 sampai dengan Maret 2021 dan 50%-nya lagi untuk dana pembangunan. Persembahan syukur tahunan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan transfer ke rekening BCA KCP Tanjung Duren dengan nomor account 076 300 3067 atas nama GKI Delima. Untuk memudahkan identifikasi, mohon menambahkan kode 5 di belakang angka yang akan ditransfer, misalnya Rp1.005.000 atau menuliskan berita transfer PST 2020. Yang kedua, dengan menggunakan amplop tertutup dan diberi tanda PST 2020. Lalu dibawa ke gereja pada saat kita berkesempatan bisa ke gereja. Mari dengan tulus hati dan kerelaan kita bersyukur atas berkat dari Tuhan. Demikianlah warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam kebaktian ini.
Tuhan memberkati. Umat yang terkasih, mari kita memulai kebaktian hari ini dengan menyiapkan hati kita dan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat. Marilah datang kepadaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan untuk kembali duduk. Umat Tuhan yang terkasih, memasuki minggu ketiga pada bulan Juni ini, kita masih belum bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam ibadah tatap muka. Kita masih menyapa dalam ibadah online. Kiranya kita semua diberi kekuatan dan sukacita dari Tuhan untuk tetap menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Tema ibadah kita hari ini adalah tetaplah menyatakan kebenaran Kristus. Kiranya melalui tema kita hari ini, kita disadarkan dan semakin diteguhkan untuk tetap menyatakan kebenaran di tengah situasi yang mengancam kehidupan kita. Di tengah situasi yang sungguh-sungguh mencemaskan diri kita. Kiranya kita dikuatkan untuk melakukan kehendak Kristus, yaitu menyatakan kebenaran Kristus dalam diri kita, di dalam dunia yang penuh cemar ini, dari hari demi hari dengan penuh sukacita, di dunia yang penuh cemar. Antara sesama
masing-masing dari kita diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Tuhan, inilah kami dengan segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami mengeluh dengan situasi yang kami hadapi. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami mementingkan diri kami sendiri. Seringkali kami lupa untuk bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ampuni kami. Kadang kami menyakiti hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang lebih baik tiap harinya, agar hidup kami makin berkenan di hadirat-Mu. Amin. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat, Mampirlah dengar doaku. Umat diundang untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Inilah berita anugerah dari Tuhan kepada kita umat yang sudah ditebus, yang diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Kristus senantiasa memberikan sukacita, marilah kita sebagai umat Tuhan memuji-muji Allah, sebab kita dikenal oleh Allah. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Sekarang dan
Silahkan duduk umat sekalian. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang menyatakan kasih-Nya lewat karya penyelamatan Kristus ke tengah dunia, Allah yang terus berkarya di tengah kehidupan dengan segala keberadaan dunia ini. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, kami sungguh meyakini Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami dengan segala keberadaan kami masing-masing dalam realitas kehidupan kami, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan bergereja, bahkan di tengah-tengah kehidupan bangsa negara di dunia ini, dengan segala tantangan bahkan ancaman yang melanda kehidupan ini. Kami meyakini Tuhan, Kau saat ini juga hadir di tengah-tengah kami, menyapa setiap kami, membuat kami terus merasakan kehadiran, terlebih kekuatan yang daripada Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami rindu melalui firman-Mu pada kesempatan yang indah ini, kami boleh terus beroleh tuntunan, beroleh panduan untuk kami hidup sebagai orang-orang yang telah Engkau utus, Engkau pilih, Engkau selamatkan menjadi duta Injil di tengah dunia ini. Kami menyadari akan keterbatasan kemampuan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong, memampukan setiap kami, untuk kami bukan hanya mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat firman hari ini, tetapi dengan kuasa itu juga Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema tetaplah menyatakan kebenaran Kristus, didasarkan dari bacaan Injil, yaitu Matius pasalnya yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-10 ayat ke-24 sampai dengan ayat yang ke-39, saya akan bacakan untuk kita semua. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi isi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan adik-adik yang juga mengikuti kebaktian online kita pada saat ini, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang akhirnya boleh bisa kembali melayani, memberitakan firman dalam kebaktian minggu secara online. Ya, Bapak Saudara, minggu lalu kita mengikuti ibadah online dari channel YKB GKI TV ya. Tema yang diangkat berdasarkan Dian Penuntun menjadi pewarta Injil yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita diingatkan bahwa kita di dunia ini adalah duta Injil yang harus mewartakan kebenaran Injil dengan cara menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia ini. Namun tentunya kita tahu Bapak Saudara, kehidupan kita manusia terdiri dengan beragam latar belakang kehidupan. Masa lalunya, latar belakang sosial pendidikannya, latar belakang keluarga dan sebagainya. Dan tentunya juga beragam kepentingan dalam setiap diri manusia. Hal ini tentunya akan menjadikan respon orang atas Injil yang kita beritakan juga akan beragam. Kalau ada yang menerima dengan senang, tentunya kita senang ketika kita membagikan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan yang kita wujudkan lewat pelayanan kita. Tetapi karena latar belakang dan kepentingan orang yang berbeda, tentunya bisa jadi orang tidak menerima dengan senang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Masih mending mereka hanya tidak menerima, mungkin meremehkan, menyepelekan. Tetapi tidak sedikit aja juga orang yang menolak apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam rangka menyatakan kasih Tuhan. Wujudnya bisa beragam penolakan itu. Bisa berbentuk nyinyiran, bisa jadi bentuk tidak mendukung, itu bisa bentuk penolakan juga, Saudara. Bahkan bisa yang lebih jauh, bukan hanya dinyinyirin tetapi berusaha disingkirkan. Sehingga ada ancaman ketika kita melakukan karya Tuhan, pemberitaan Injil Tuhan. Ancaman ini bisa berarti secara fisik, tetapi juga bisa jadi ancaman yang membuat kita tidak mau lagi untuk mewartakan Injil Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Dengan demikian, Bapak Saudara, sebagai pewarta Injil, tugas dan tanggung jawab kita memang tidak mudah sebagai pengikut Kristus. Kalau anugerah keselamatan di dalam Kristus itu kita dapatkan dengan cuma-cuma, tidak membayar, dan karena memang kita tidak sanggup membayarnya, seberapa banyak pun harta kita Bapak Ibu, seberapa besar pun kemampuan kita tidak bisa membeli keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan itu cuma-cuma. Tetapi sebagai pengikut Kristus dalam mewartakan karya Allah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, Bapak Saudara, dalam melayani pekerjaan Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Itu firman Tuhan kita hari ini mau mengingatkan kepada kita dalam mewartakan Injil, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ada harga yang harus kita bayar, tidak mudah.
Namun kita diminta untuk tetap teguh dan menyatakan karya Kristus di tengah-tengah dunia. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Injil kita tadi, Tuhan Yesus dengan tegas dan jelas memberikan gambaran bagaimana penolakan yang akan dialami para murid ketika mereka harus memberitakan Injil, diutus untuk memberitakan Injil ke tengah dunia. Menjadi duta Injil memang penuh dengan resiko. Yesus memberikan gambaran para pemberitaan Injil ini seperti domba di tengah serigala. Kita tahu domba binatang yang lemah, yang lembut, yang kekuatannya terbatas, di tengah serigala. Serigala adalah binatang buas yang penuh dengan ambisi untuk menghabisi apa yang menjadi mangsanya. Itu ada di ayat-ayat awal dalam perikop yang tidak kita baca. Tetapi saya memberikan gambaran bagaimana Yesus sudah memberitahu sejak semula para pewarta Injil itu akan mengalami ancaman yang bisa merenggut nyawanya. Saudara, kalau di ayat-ayat belasan sebelum menjadi bacaan kita hari ini, dengan jelas Yesus memberikan gambaran penolakan yang akan dialami oleh para murid atau para pewarta Injil. Dia bisa mengalami penyesahan. Dia bisa menjadi terdakwa di pengadilan, ayat 18. Bahkan dia bisa mengalami penolakan, pengkhianatan dari keluarganya sendiri. Diburu seperti hewan. Kalau kita lihat tadi yang menjadi pembacaan kita di ayat 34 sampai 36, Bapak Saudara, Yesus dengan terperinci memberikan gambaran bagaimana justru penolakan atau merasa tidak mendapat dukungan itu justru terdatang dari keluarga sendiri. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Maksud dari Tuhan Yesus adalah seringkali justru penolakan atau tidak merasakan dukungan itu sangat membuat orang bisa mengalami dismotivasi, kalau saya bisa menyebutkan. Kenapa Bapak Saudara bisa menjadi dismotivasi? Kehilangan motivasi atau bisa kehilangan dorongan. Harusnya semangat melayani, mendapat dukungan keluarga, tetapi justru sebaliknya. Masih mending dinyinyirin gitu ya. Kita dianggap dicuekin aja membuat kita, gimana sih saya sudah pelayanan loh, kok enggak didukung. Bahkan dinyinyirin itu membuat kita semakin kecewa. Apalagi kalau kita sampai dihambat dan sebagainya. Yesus justru mengatakan ini sebuah realita yang tidak terhindarkan, yang membuat kita bisa mengalami dismotivasi dalam melayani. Justru ancaman terbesar terbanyak bukan dari luar, tetapi terkadang dari orang-orang terdekat. Sekali lagi saya mau katakan, saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena kita kecewanya double. Kita berharap keluarga, orang di sekitar kita itu mendukung pelayanan kita, pekerjaan kita, tetapi justru mereka tidak mendukung, bahkan menghalang-halangi. Kalau orang lain ya masa bodoh, dalam arti tetangga kita nggak mendukung kita pelayanan, nggak apa-apa, kita nggak ada hubungannya gitu. Tapi ini keluarga kita yang mestinya tahu, ngerti, dukung kita pelayanan, tetapi sebaliknya justru menghambat, itu kecewanya double. Itu yang pasti diwaspadai. Maka Yesus menekankan ini Bapak Saudara, bahkan dengan kata-kata yang cukup pedas ya, bahwa Yesus menganggap keluarga itu sebagai musuh. Namun demikian, ini apa maksud dari Tuhan Yesus? Barang siapa masih bapak atau ibunya lebih daripadaku, ayat 37, ia tidak lagi layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa maksud Tuhan Yesus? Apa kita nggak boleh mengasihi ayah ibu kita? Kita nggak boleh mengasihi anak kita? Saudara, yang Tuhan Yesus maksudkan ketika kita sungguh-sungguh mau melayani pekerjaan Tuhan, utamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan. Jangan sampai karena kepentingan dari keluarga itu menghambat apa yang menjadi tanggung jawabmu. Rasanya ini tidak fair ya Bapak Saudara. Keluarga kan tanggung jawab kita juga gitu. Bahkan kita selalu dikatakan pelayanan yang pertama itu keluarga.
baru gereja, baru masyarakat dan sebagainya. Bapak Saudara, yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah poinnya. Jangan sampai karena kepentingan Tuhan, karya Tuhan, kehendak Tuhan itu lebih dikesampingkan gara-gara untuk kepentingan anak, kepentingan orang tua. Ini bukan berbicara tentang prioritas ataupun sesuatu yang urgent dan sebagainya. Tapi bagaimana tetap kita melihat apa yang menjadi karya Allah, rencana Allah di tengah realita kehidupan yang kita hadapi. Susah apa susah Bapak Ibu? Mumet apa ruwet Bapak Ibu? Bingung kan? Apalagi ketika kita berhadapkan pada situasi keluarga yang tidak mudah, kesulitan ekonomi, kerjaan dihentikan, bisnis nggak jalan, apalagi ada kedua keluarga kita yang sakit yang membutuhkan perhatian ekstra. Porsinya Bapak Saudara, jangan sampai ketika kita mengalami situasi itu, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi karya Tuhan membuat kita tidak mau melayani Tuhan lagi. Oleh sebab itu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa berhadapan dengan situasi itu tetap kita bisa lakukan? Tuhan Yesus memberikan gambaran yang sangat konkret supaya kita menjadi kuat, supaya kita bisa berhikmat. Karena itu adalah salib yang memang harus kita pikul. Di dalam ayat yang ke-19 dan 20 saya akan bacakan Bapak Saudara, Yesus memberikan sebuah jaminan. Saya akan bacakan gitu ya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ada jaminan Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita Bapak Saudara untuk tetap bisa menyatakan kebenaran Allah di tengah situasi sulit, di tengah kebingungan, kebimbangan, bahkan mungkin di tengah ketakutan yang sedang kita alami. Ingat Bapak Saudara, ada Roh Kudus di hati kita yang akan memampukan kita tetap menyatakan kebenaran Allah. Oleh sebab itu bersyukurlah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga katakan di ayat yang sebelumnya, ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak mudah itu, ada Roh Kudus yang memberi jaminan, tetapi sikap kita, Yesus katakan, supaya kita cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Apa maksud dari Tuhan Yesus? Ular adalah binatang yang sangat sigap, gesit, dan dia tidak mau lengah ketika ada bahaya yang mengancam di sekitarnya. Paling mudah ada gambaran ular kobra ya, ketika ada ancaman yang akan datang Bapak Saudara, maka dia akan selalu seperti ini. Maksud dari Tuhan Yesus adalah ketika kita melakukan tugas pelayanan kita, pemberitaan kebenaran, kita harus waspada, jangan lengah. Lalu tulus seperti merpati artinya bagaimana kita diminta untuk memiliki motivasi yang benar, tidak mempunyai kepentingan pribadi yang membuat kita bisa teralih fokus kita, sehingga ketika kita diperhadapkan pada kekecewaan, pada penolakan, bisa membuat kita undur, tidak mau lagi menyalahkan Tuhan, tidak mau lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selain mengingat ada Roh Kudus dalam hati kita, kita juga harus berlaku waspada, tidak boleh lengah ketika diperhadapkan pada tantangan kesulitan yang mencoba menggocok kita, mencoba luluh lantakkan semangat kita untuk menyatakan kasih Tuhan, tetapi kita juga harus memiliki motivasi yang benar dan tujuan yang tepat. Motivasi yang benar, tujuan tepatnya apa Bapak Ibu? Yaitu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan tujuannya. Motivasinya apa? Kalau kita mau melayani Tuhan, karena rasa syukur atas anugerah dari Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang saya ajak untuk kita ingat berdasarkan berita Injil kita hari ini. Yang pertama, mengingat tugas dan tantangan berat yang harus dihadapi ketika kita memberitakan Injil, melayani pekerjaan Tuhan, maka kita harus memiliki keberanian dan kesetiaan mutlak. Bukan hanya berani saja,
tetap melakukan, tetapi setia. Orang yang setia itu bukan berarti tidak bisa salah, tidak bisa satu, tidak bisa gagal. Tetapi orang yang setia itu meskipun bisa jatuh, bisa gagal, dia akan bangkit, tetap melakukan. Meskipun ada ancaman, meskipun mengalami penolakan, dia akan tetap terus melakukan apa yang menjadi komitmen dia. Ingat Bapak Saudara, saat menerima keselamatan di dalam Kristus, kita gratis, tetapi saat menjadi pengikut Kristus, saat menjadi pelayan Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, ingatlah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Di ayat yang ke-39 ini menjadi sebuah pengharapan kita. Artinya lengkap sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah. Berdasarkan Roh Kudus tadi ya, kita akan dimampukannya. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Roh Kudus dan bertindak cerdik seperti ular, gesit dan waspada, namun tulus seperti merpati, dengan memiliki motivasi dan tujuan yang benar, agar berita Injil yang benar dan utuh terus bisa diwartakan di tengah dunia ini. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ilustrasi firman Tuhan ini, saya diingatkan di kelas khotbah webinar kemarin, pakailah ilustrasi dalam Alkitab. Dan saya memakai ilustrasi yang menjadi bagian bacaan leksionari sebenarnya dari leksionari hari ini, yaitu dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 itu Bapak Ibu adalah doa Yeremia, keluh kesah Yeremia karena jabatan yang harus dia emban sebagai seorang nabi. Dia bukan hanya mengalami penolakan dari bangsanya sendiri, tetapi dia bahkan ditangkap, dipenjarakan. Bukan hanya dipenjara, tapi dia dipasung. Tahu ya Bapak Saudara, dipasung itu kakinya diselonjorin di atas balok kayu sehingga tidak bisa bergerak, hanya bisa menoleh ke kanan ke kiri doang. Gak bisa jalan, jangankan jalan ya, dia untuk berdiri aja gak bisa gitu. Betapa menderita dan sengsaranya Yeremia ketika dia harus melakukan tugasnya sebagai nabi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Gimana gak dipenjara Bapak Ibu? Karena berita yang disampaikan Nabi Yeremia adalah tentang kehancuran bangsa Yehuda. Biasanya kalau berita baik, orang senang, orang apresiasi. Tapi ini berita berisi sebuah informasi tentang kehancuran karena kebobrokan moral, kebobrokan iman dari bangsa Yehuda. Maka banyak orang yang menolaknya. Dan ironisnya Bapak Saudara, yang memenjarakan Nabi Yeremia adalah imam. Seorang imam yang dianggap sebagai pemimpin umat, sebagai wakil Allah. Tetapi justru dia yang menyiksa, menangkap, menganiaya Yeremia. Bapak Saudara, Yeremia sangat terpukul. Seperti saya katakan di awal tadi, kekecewaan dia bukan karena dia di penjara, dipasung. Tapi dia kecewa, harusnya imam ini yang mendukung pekerjaan pelayanan dia, memberitakan firman Allah, memimpin umat, membawa kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Tetapi kenapa justru mereka memenjarakan dia? Jadi di pengantar tadi saya sebutkan Bapak Saudara, berdasarkan penghayatan saya akan penderitaan yang dialami Yeremia ini. Bukan penderitaan fisik yang dia rasakan, yang membuat dia, kalau kita sekilas membaca, seperti Yeremia itu mengutuki hari kelahirannya loh Bapak Ibu. Bayangkan orang kalau sudah menyesali dia hidup di dunia ini, orang yang sudah sangat hopeless, putus asa, patah arang, menyesal kenapa dia harus hadir di tengah dunia ini. Artinya dia mengalami benar-benar sungguh sebuah keadaan yang tidak mudah. Namun dalam rangkaian doa itu akhirnya kita bisa tahu Bapak Ibu, ketika dia berada di titik nadir, ternyata Tuhan tetap hadir. Ketika Yeremia ada di titik nadir, Allah tetap bukan hanya hadir dalam kehidupan Yeremia yang sedang terpuruk itu, tetapi Allah berkarya justru melalui keadaan Yeremia yang menderita. Sehingga dia akhirnya bisa mengatakan Bapak Saudara, bagaimana dia tetap mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ada kata-kata yang akan saya bacakan di Yeremia pasal 20 ini Bapak Ibu.
Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi Yeremia tetap bisa mengajak umatnya untuk tetap memuji Tuhan di tengah segala penderitaan, kekecewaan, keputusasaan yang dia alami. Kenapa Bapak Saudara bisa demikian? Karena di tengah segala penderitaan, kekecewaan, keterpurukan dia, Yeremia mengakui bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Bapak Saudara, kitab Yeremia ini, bagian ini ditulis bukan sebagai sebuah doa harapan agar orang-orang yang melukai, mengecewakan, menyakiti Yeremia itu dibalas Tuhan, tidak. Tetapi ini sebuah kesaksian atas peristiwa yang dia alami. Ketika dia sebagai nabi Tuhan mengalami penolakan, mengalami aniaya, dia tetap setia merasakan kehadiran Tuhan, dan dia melihat orang-orang yang melakukan penolakan, penganiayaan kepada dia, akhirnya mereka dipermalukan, tidak berhasil. Jadi poin kita Bapak Saudara, ini menjadi sebuah kekuatan bagi Yeremia karena dia memiliki ketulusan hati. Dia tetap setia meskipun dia tetap merasakan titik yang tidak mudah. Dengan demikian Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang saya ajak untuk kita aplikasikan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saya mengajak kita untuk menghargai dan menghormati orang-orang yang melayani kita. Orang-orang yang menjadi pemimpin itu biasanya kan tuntutan kita adalah orang yang mau melayani kita, benar enggak? Dan kita tahu lebih mudah bagi kita untuk melakukan penilaian, bahkan nyinyiran untuk orang-orang yang dianggap menjadi pemimpin atau orang yang semestinya melayani kita. Namun hari ini saya mengajak kita untuk menghayati Bapak Saudara bahwa orang-orang yang berdedikasi untuk mau melayani, mau menjadi pemimpin itu tidak mudah. Mereka bukan hanya mengalami kesulitan, mereka juga mengalami pergumulan yang tidak mudah. Yeremia ini, tadi saya sedikit balik karena ilustrasinya dari sini, dia sebenarnya tidak mau melayani sebagai nabi. Tapi panggilan itu begitu kuat, sampai hatinya itu rasanya mau meledak ini. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki komitmen untuk melayani Tuhan dengan tulus, dengan motivasi yang benar itu sebenarnya mereka juga bukan mau-maunya sendiri gitu loh. Tetapi mereka mempunyai sebuah panggilan ilahi yang membuat dia mau mengemban tugas. Oleh sebab itu Bapak Saudara, minimal kalau kita nggak bisa menghormati apa yang menjadi tugas pemimpin kita, minimal hargailah gitu loh. Hargai orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang menjadi pemimpin. Karena tidak mudah, kita bayangkan seperti sekarang ini ya. Bagaimana pemerintah harus mengambil keputusan gara-gara virus corona. Mengambil keputusan A, salah. Mengambil keputusan B, juga salah. Enggak ngambil keputusan juga salah. Oleh sebab itu Bapak Saudara, minimal hargai. Ketika mereka mengambil sumpah untuk mau mendedikasikan kemampuannya, itu pergumulan yang tidak mudah gitu. Saya membayangkan diri saya ketika mau dilantik, ditahbiskan menjadi pendeta, saya aja sehari berpikir 1000 kali begitu. Siap nggak ada, siap nggak ada. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita menghargai dan syukur-syukur bisa menghormati setiap mereka yang ada di kehidupan kita sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang sudah bersedia melayani kita. Yang kedua Bapak Saudara, dari firman Tuhan hari ini, kalau di antara kita memiliki sebuah tugas tanggung jawab sebagai pemimpin, dimanapun kita berada, dalam keluarga seorang suami harus memimpin istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Maka ingatlah itu sebagai bagian dari kita melayani Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Nyatakanlah kebenaran Tuhan di dalam kehidupanmu.
Apalagi kalau kita punya peran-peran, tugas-tugas di tengah masyarakat, di dalam gereja, Bapak Saudara. Ingat ya, kita diingatkan hari ini, kita bisa saja mengalami penolakan. Penolakan itu bisa jadi yang pertama mungkin kita tidak didukung. Apa yang mau kita kerjakan yang sebenarnya tujuannya baik, mungkin kita nggak akan berdukungan. Kalau motivasi kita benar, tulus, kita tetap akan go ahead. Penolakan yang lain mungkin kita mendapatkan nyinyiran. Nyinyiran itu beda dengan kritik ya Bapak Saudara. Kritik yang membangun dia akan bukan hanya memberikan sesuatu yang nggak benar, tetapi dia akan memberi solusi perbaikannya. Tapi kalau nyinyiran itu hanya cari kesalahan gitu. Kalau kita sering menganggap ataupun memberi perhatian terhadap nyinyiran, kita bisa jadi mengalami dismotivasi kalau saya sebutkan. Mungkin istilah ini kurang tepat. Yang ingin saya katakan adalah kita nggak jadi mau lagi melayani Tuhan gara-gara kekecewaan yang kita alami. Gara-gara dinyinyirin si A, si B, si C, yang harapan kita adalah orang itu mendukung, tetapi justru mereka hanya mencari kekurangan, mencari kesalahan kita. Apalagi kalau dibanding-bandingin gitu ya Saudara. Kita sudah mati-matian, habis-habisan, dibanding-bandingin, dijelek-jelekin dengan cara memberi yang baik, yang lain dikira kita tidak berusaha yang terbaik. Ini hal yang wajar dalam arti cepat atau lambat, besar akan kecil, akan dihadapi oleh orang-orang yang mau terus melayani Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Apalagi kalau Bapak Saudara mempunyai tugas tanggung jawab sebagai pemimpin di tengah gereja, tengah masyarakat. Itu adalah kesempatan yang luar biasa Bapak Saudara untuk engkau bisa menyatakan karya kasih Tuhan dalam hidupmu. Ingat, memang tidak mudah. Ada penolakan, bahkan ada ancaman. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan ada Roh Kudus dalam hati kita yang akan memampukan kita untuk terus bisa menyatakan kebenaran Kristus, kasih Allah kepada dunia, agar dunia semua diselamatkan. Teruslah berkarya, teruslah melayani Tuhan, apapun situasi dan keadaan yang engkau hadapi. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besar tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun,
Umat Tuhan dimohon berdiri. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan di masa akan datang, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, bagi kita saat ini jadi kesempatan yang baik dalam kebaktian ini kita akan bersyafaat bersama, dan nanti pada bagian akhir dari syafaat ini kita akan menyanyikan doa Bapa Kami dengan dipandu oleh paduan suara. Mari kita berdoa. Dalam rasa syukur Tuhan, kami bersyafaat bersama dalam ibadah hari ini, terutama untuk firman Tuhan yang boleh menyapa dan mengingatkan kepada setiap kami akan tugas panggilan yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih, dan orang-orang yang telah Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Memang Tuhan, dalam kami melakukan tugas-tugas kami, tidak semuanya bisa menerima, mendukung, menghadirkan kebahagiaan dan sukacita. Lebih sering kami juga menghadapi penolakan bahkan ancaman yang seringkali justru muncul dari orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga, sahabat, kerabat, yang mungkin kurang mendukung apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan, ketika kami benar-benar sungguh-sungguh melayani dengan Tuhan dengan tulus, dengan murni, maka karya Tuhan akan menjadi nyata. Mampukan kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kami dimanapun kami berada. Kami sadar Tuhan, ada banyak tugas peran yang kami lakukan. Oleh sebab itu mampukanlah kami untuk dengan teguh hati dan kuat mewujudkannya. Menunjukkan kebenaran firman Tuhan, terutama kami juga berusaha untuk menghargai, menghormati orang-orang yang melayani kami, memimpin di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam keluarga, di gereja, di tengah masyarakat bangsa dan negara ini Tuhan. Terutama di tengah pandemik ini Tuhan, ada banyak sekali persoalan yang tidak mudah untuk dihadapi dan diselesaikan. Kami mau bersama-sama Tuhan menghargai mereka, menghormati apa yang sudah mereka upayakan kerjakan. Dukungan doa kami saat ini adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kami bagi mereka. Untuk Presiden, Wakil Presiden dengan segenap jajaran menteri yang telah terus berupaya mewujudkan pemulihan kehidupan pasca badai pandemi virus corona, bahkan tsunami krisis ekonomi membayangi kehidupan bangsa ini, bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mohonkan hikmat dan kekuatan bagi para pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan tingkat RW, RT Tuhan, agar mereka boleh bersinergi, bersatu hati untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan masyarakat, namun juga memberikan, mengupayakan penghidupan yang layak, agar masyarakat bangsa ini Tuhan boleh kembali merasakan kehidupan aman, nyaman, sejahtera. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Gereja Tuhan GKI Delima di tengah segala pergumulan yang ada,
terutama Tuhan virus pandemi, virus corona yang belum ditemukan vaksin juga antivirusnya. Tuhan tolong agar majelis boleh membuat kebijakan yang benar-benar tepat tentang persiapan ataupun menyambut kebaktian onsite nanti. Biarlah setiap daya upaya yang dilakukan oleh majelis senantiasa beroleh pimpinan dan pertolongan Tuhan, dan itu juga boleh mendapatkan dukungan dari jemaat, sehingga segala sesuatu yang kita putuskan semuanya adalah demi kebaikan kami bersama, terlebih adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terus berikan hikmat Tuhan untuk para penatua, para pengerja, dan para aktivis. Di tengah segala keterbatasan yang ada, mereka tetap boleh berimprovisasi, melakukan kreasi agar pelayanan pekerjaan Tuhan tetap terus mewujud nyata di tengah-tengah gereja Tuhan, melalui gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, di tempat di mana kami berada saat ini. Kami teringat saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh mereka harus merasakan sakit, harus menjalani pengobatan, perawatan. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan, juga orang-orang yang merawat, mendampingi mereka Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu dan kuasa-Mu, karya Roh Kudus-Mu menolong mereka untuk menyatakan kasih Tuhan bagi keluarga yang sedang sakit. Kami teringat untuk anak-anak kami di tengah segala rasa bosan, kejenuhan, kerinduan mereka untuk bisa keluar, apalagi menjelang liburan sekolah Tuhan. Mereka juga merindukan untuk bisa mengalami liburan dengan nyaman. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, agar anak-anak kami tetap diberikan kedamaian, agar anak-anak kami tetap bisa bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh mereka terima dan rasakan. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kehidupan umat-Mu. Kiranya karya Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa hadir dan mengalir dalam setiap diri umat-Mu. Syukur kami Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan memberkati mereka yang sudah mempersiapkan, yang ambil bagian dalam upaya berlangsungnya ibadah online ini dan setiap persiapan untuk pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan senantiasa karya Tuhan menolong mereka mewujud nyatakan karya Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Syafaat ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Bapa
Masing-masing dari kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Biarlah kita bisa memberikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Ada dua cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu disimpan, dan jika ada kesempatan ke gereja bisa dibawa dan diserahkan. Untuk yang kedua, persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Sebagai nas persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur 56 ayat 13 dan 14 demikian. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kita akan menaikkan pujian dari NKB Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuai dan pada musim panen, kita akan bersuka. Bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka. Bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka. Bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kebayang Allah, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka. Bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka. Bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka. Bawa berkasnya. Kita akan berdoa, umat undang untuk bangkit berdiri. Kembali kami datang dengan membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur atas semua anugerah dan berkat yang sudah kami terima setiap harinya. Tuhan, ajarkan kepada kami semua untuk bisa menjadi umat yang selalu bersyukur atas semua hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, umat yang dikasihi Tuhan, teruskanlah ibadah kita dalam hidup sehari-hari, di dalam rumah tangga kita, di tengah kegelisahan dan kesemasan. Yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Pegang teguhlah firman Tuhan dalam menghadapi hari esok. Kiranya kita dimampukannya untuk menjalani kehidupan dengan penuh keberanian meneladani Kristus dalam hidup sehari-hari. Saudara, kiranya kita diteguhkan dan dimampukan untuk terus menyatakan kebenaran dalam hidup kita hari lepas hari, karena Dia senantiasa menolong kita untuk mewartakan Injil-Nya dalam memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan ini. Yesus berpesan, Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap.
Bosan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.